Novia Andriani, Salma Jamilatul Amanah, Yati Fatmawati. Di video sebelumnya, kami telah menjelaskan tafsir ayat Ahkam surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Dan di video kali ini, kami akan menjelaskan tafsir ayat Ahkam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 195. Selamat menyaksikan. Tafsir perkata. 1. Saqiftumuhum, dari kata saqf, artinya tangkap, jangkau, dan raih. Menurut Ar-Raghib, saqif adalah kecerdikan dalam menggapai sesuatu. Sedangkan menurut Al-Kashif, artinya kemampuan menangkap atau memenangkan. 2. Fitnah, berarti ujian dan cobaan. 3. Wal hurumat, jamak dari hurmah, yang artinya bulan haram atau negeri tanah suci. 4. At-tahlukah, artinya kebinasaan. 5. Muhsin, artinya orang yang memperbagus amalnya. Makna global. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, perangilah kaum kafir yang memerangimu untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan memuliakan agamanya. Tapi ingat, jangan melampaui batas dengan membunuh anak-anak, para wanita, dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai kemampuan untuk berperang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tindakan melampaui batas dan sewenang-wenang. Apapun alasannya, bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati dan berpapasan dengan mereka. Dan jangan sampai kamu terhambat untuk memerangi mereka dengan alasan bahwa kamu berada di tanah suci. Dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, yaitu Makkah, negeri asalmu, yang mereka mengusirmu darinya secara zalim dan sewenang-wenang. Fitnah bagi kaum mukmin lebih kejam dari pembunuhan, yaitu ketika mereka, kaum kafir, menyiksa, menghalau, terus mengusir dan merampas harta orang-orang muslim dari tanah air sendiri, yaitu Makkah. Namun, kaum mukmin janganlah memerangi kaum kafir di Masjidil Haram, kecuali mereka, kaum kafir, memulai duluan. Jika diperangi oleh kaum kafir, maka perangilah mereka dan jangan menyerah. Karena yang memulai itu zalim, sedangkan yang mempertahankan diri yaitu tidak berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan perintah perang melawan kaum kafir dan menjelaskan tujuan akhirnya, yaitu agar tidak ada fitnah apapun terkait agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar orang kafir masuk kepada agama Allah dan meninggalkan menyembah patung atau berhala. Jika mereka orang-orang kafir berhenti memerangi kalian, orang muslim, dan masuk kepada agama Allah, maka tinggalkanlah peperangan tersebut terhadap kaum kafir, karena perlawanan tidak layak ditunjukkan kecuali kepada kaum yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada orang-orang muslim bahwa kaum musyrik di samping tetap kejam, menimbulkan fitnah dan menyakiti kaum mukmin, mereka juga melakukan suatu pembunuhan yang sangat kejam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kaum mukmin, bulan haram dibalas dengan bulan haram, penodaan kehormatan dibalas dengan penodaan kehormatan juga, maka jangan pedulikan. Wahai kaum mukmin, adanya peperangan pada saat itu, jika kalian terpaksa, kalian harus mempertahankan agama kalian dan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab turun ayat. Pertama, diriwayatkan Rasulullah SAW ketika dihalang-halangi masuk ke Baitullah dan menyembelih hewan korbannya di Hudaybiyah, maka orang-orang musyrik mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW, yang salah satu inti perjanjiannya adalah Rasulullah SAW baru boleh kembali tahun depan.
Maka tatkala ia bersiap-siap untuk kembali pada tahun berikutnya, sahabat-sahabatnya khawatir terhadap kaum musyrikin yang tidak mau menepati janji mereka dan tetap menghalang-halangi dan memerangi mereka. Sedangkan para sahabat enggan berperang di bulan haram. Maka turunlah ayat, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Demikian menurut Ibnu Abbas. Kedua, diriwayatkan bahwasannya kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa benar engkau melarang memerangi kami di bulan haram?" Beliau menjawab, "Benar." Mereka bermaksud dengan pertanyaan itu memerangi Rasulullah SAW di bulan haram. Maka turunlah ayat, bulan haram dengan bulan haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Demikian menurut Al-Hasan. Ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkisah, ayat ini turun berkenaan dengan umroh qadha pada tahun perjanjian Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah, tahun ke-6 kenabian. Kemudian Rasulullah SAW dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy masuk ke Baitullah. Lalu ia kembali dan Allah menjanjikan bahwa ia akan bisa memasukinya. Kemudian ia pun dapat masuk ke Baitullah pada tahun ke-7 dan menunaikan ibadah hajinya. Lalu turunlah ayat, bulan haram dengan bulan haram. Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Selanjutnya, kandungan hukum. Nah, pertama, kapan sih perang diwajibkan bagi kaum muslimin? Nah, di sini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa perang sebelum hijrah adalah dilarang berdasarkan nas-nas yang banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13 dan firman yang lainnya Quran Surat Ali Imran ayat 20. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Abdurrahman bin Auf dan beberapa temannya datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kami dahulu dalam kemuliaan, sedang kami pada waktu itu sebagai orang-orang musyrik. Namun ketika kami beriman, kami malah menjadi orang yang hina." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintah memberi maaf, maka janganlah kamu berperang." Kemudian tatkala ia telah hijrah ke Madinah, ia diperintah berperang. Kemudian turunlah ayat, "Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang?" Quran Surat An-Nisa ayat 77. Adapun hikmah dilarang berperang pada masa permulaan dakwah beliau. Di antaranya, yang pertama, kaum muslimin di Mekah pada saat itu jumlahnya sangat terbatas. Mereka terkurung di sana tanpa memiliki daya dan kekuatan. Kalau seandainya terjadi peperangan di antara mereka dan kaum musyrikin, tentu mereka akan terkalahkan. Kemudian yang kedua, tujuan utama dilarangnya perang adalah untuk mendidik jiwa orang-orang beriman agar tabah dalam melaksanakan perintah, tunduk kepada pimpinan, dan sabar menunggu izin. Kemudian yang ketiga, masyarakat Arab diliputi dengan kesombongan dan suka perang, sedang kesabaran kaum muslimin dalam menanggung derita. Meskipun di kalangan mereka terdapat para jagoan gagah berani yang memiliki kemampuan luar biasa, cukup menggerakkan hati-hati mereka demi semangat Islam. Kemudian yang keempat, orang-orang Islam di Mekah hidup bersama orang-orang tua dan keluarga mereka dalam rumah-rumah mereka. Sedang keluarga-keluarga mereka yang musyrik menyiksa mereka agar mau meninggalkan agama mereka dan kembali kepada kesyirikan dan kesesatan. Selanjutnya, ayat pertama manakah yang berisi perintah berperang? Nah, di sini ulama salaf berbeda pendapat tentang ayat pertama yang diturunkan berkenaan dengan perintah berperang. Diriwayatkan dari Robi bin Anas dan lain-lainnya bahwa ayat pertama yang diturunkan berkenaan dengan perintah berperang adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Nah, ayat ini diturunkan di Madinah. Lalu Rasulullah SAW memerangi orang yang memeranginya dan tidak memerangi orang yang tidak memeranginya. Diriwayatkan pula dari sejumlah sahabat, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair, bahwa ayat yang pertama kali turun berkenaan dengan perintah perang adalah Quran Surat Al-Hajj
ayat 39. Selanjutnya, apakah diperbolehkan berperang di tanah haram? Nah, firman Allah, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu. Ayat ini menunjukkan haramnya perang di tanah haram, kecuali kalau kaum musyrikin memulainya, maka dibolehkan demi mempertahankan diri dan menolak kejahatan mereka. Akan tetapi, kaum muslimin dilarang memulai perang berdasarkan firman Allah tersebut. Dengan demikian, maka ayat ini muhkam, berlaku sebagai hukum dan tidak mansuh. Kemudian, kandungan hukum berikutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan melampaui batas pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan tindak melampaui batas dalam firman-Nya, dan janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Karenanya, termasuk dalam kategori melampaui batas ialah melanggar larangan, sebagaimana dikatakan Hasan Al-Basri, seperti mencincang, berkhianat, membunuh perempuan, anak-anak dan orang tua, serta orang yang tidak memiliki kemampuan berperang membunuh pendeta-pendeta, kemudian merusak tanaman dan membinasakan binatang tanpa ada maslahatnya. Semua itu termasuk larangan dalam firman Allah, dan janganlah kamu melampaui batas. Al-Qurtubi berkata, dari suatu penelitian menunjukkan bahwa bunuh-membunuh atau berperang menurut lazimnya tidak mungkin terjadi, melainkan mesti terdiri dari dua pihak, dan terhadap perempuan, anak-anak dan sebangsanya, seperti pendeta, orang yang cacat, dan orang tua, maka mereka ini tidak boleh dibunuh. Demikian pesan yang pernah disampaikan Abu Bakar As-Siddiq ketika melepas Yazid bin Abu Sufyan ketika hendak berangkat ke medan perang di Syria, kecuali kalau memang membahayakan. Nah, dalam hal ini terdapat 6 gambaran sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama, yaitu yang pertama, jika seorang perempuan memerangi maka boleh diperangi. Ini berdasarkan keumuman firman Allah, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yang kedua, anak-anak tidak boleh dibunuh sebab ada larangan yang tegas di samping mereka belum mukallaf. Dan yang ketiga, para pendeta tidak boleh dibunuh sebagaimana pernah dipesankan oleh Abu Bakar, biarkanlah mereka dan apa-apa yang menahan diri-diri mereka. Nah, kemudian yang keempat, orang-orang yang cacat juga tidak boleh dibunuh kecuali jika ia membahayakan. Dan yang kelima, orang-orang yang sudah lanjut juga tidak boleh dibunuh. Begitulah pendapat mayoritas ulama atau sebagian besar ahli fikih. Kemudian yang terakhir, para pekerja dan petani juga tidak boleh dibunuh. Dalam hal ini Umar bin Khattab pernah berkata, takutlah kamu kepada Allah terhadap keluarga-keluarga dan petani-petani yang tidak menjadi lawanmu dalam perang. Hikmah tasyri'. Pertentangan antara yang benar dan yang salah sudah berjalan begitu lama dalam kehidupan ini. Tak akan pernah berhenti dan lenyap sama sekali sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan dunia kepada umat Islam dan kembali kepadanya. Setiap umat di muka bumi ini ingin hidup bahagia dan mulia, maka dipersiapkanlah berbagai bekal dan kekuatan yang dimilikinya serta segala faktor yang membawa kemenangan. Karena tidak ada kehidupan bagi orang-orang yang ada di dunia ini kecuali bagi mereka yang memiliki kekuatan. Islam adalah agama Allah untuk kemanusiaan yang selalu menaruh perhatian agar mengajak manusia mengikuti petunjuknya dan bernaung di bawah panjinya, agar mereka hidup dalam keamanan, kenikmatan, ketenangan, dan mulia sebagaimana yang dikehendaki Allah. Dan bahwasannya umat Islam adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk meninggikan agamanya, menyampaikan wahyunya, petunjuknya, dan cahaya ini kepada seluruh umat manusia di segenap penjuru dunia. Maka, apabila ada seseorang yang berdiri melintang di tengah jalan tempat berlalunya dakwah serta berusaha merintanginya, maka harus diusir dan dienyahkan. Bumi ini harus dibersihkan dari segala macam kejahatan agar hidayah ilahi dapat sampai kepada umat manusia dan kalimah Allah menjadi tinggi. Manusia merasa aman dengan segala kebebasannya dalam beragama dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Dan oleh karena itu,
Maka disyariatkan perang untuk menolak bahaya kezoliman dan menghancurkan setiap tindak kejahatan yang akan menghalangi jalannya dakwah Islamiyah dan sampainya kepada manusia dengan bebas dan tentram. Tentu saja tidak akan diperangi melainkan penyeleweng yang melampaui batas, yang bermaksud memaksakan kehendaknya kepada suatu umat dengan sewenang-wenang dan bermaksud menghalang-halangi agama Allah dengan tangan besi serta memfitnah kaum muslimin dengan berbagai cara. Kesimpulan, tujuan perang adalah untuk meninggikan kalimat Allah dan mengagungkan agamanya. Allah membenci permusuhan, kezoliman, dan tindakan melampaui batas dari manapun sumbernya. Kemudian, fitnah, ujian yang menimpa orang-orang mukmin yang berbentuk pemaksaan, penyiksaan, dan pengusiran adalah sama dengan pembunuhan, dan dilarang membunuh perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang lemah yang tidak terlibat dalam peperangan. Jihad tujuannya adalah untuk melenyapkan bahaya yang ditimbulkan kaum musyrikin, mengubur fitnah dan mengamankan dakwah, dan meninggalkan infak dan jihad fisabilillah baik dengan harta maupun jiwa adalah satu faktor kehancuran. Oke, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum.